Nama Tuhan Perjanjian Lama sering disebut dengan Yehova, tapi juga ada yang menyebutnya Yahweh. Nah, mana yang benar? Apakah Yahweh atau Yehova? Di episode kali ini kita akan coba belajar sedikit tentang nama Tuhan di Perjanjian Lama. Nah, nama Tuhan di Perjanjian Lama dituliskan dengan 4 huruf Ibrani, yaitu YHWH. 4 huruf Ibrani tanpa vokal, atau biasa disebut dengan tetragrammaton. Nah, karena orang Yahudi sangat menghargai nama Tuhan, sesuai juga dengan salah satu hukum Taurat yang menyebutkan bahwa dilarang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, mereka tidak mau menyebut nama Tuhan begitu saja. Bahkan pengelafalan YHWH ini pun mereka keep sekali, mereka simpan sekali, tidak mau sembarangan disebut. Bahkan kalau hari ini kita dapat Alkitab orang Yahudi, agama Yahudi yang berbahasa Inggris, kita pun akan melihat bahwa huruf God, kata God, itu akan dihilangkan huruf O-nya, jadi G-D. Ya, mereka tidak mau menyebut nama Tuhan dengan begitu sembarangan. Nah, akibatnya adalah kemudian setelah berabad-abad kata ini segitu secretnya, segitu khususnya tidak mau disebutkan, terjadi hilang dari kultural orang Yahudi sendiri. Mereka tidak tahu lagi bagaimana harusnya menyebutkan kata itu. Nah, dalam masa berapa abad itu, kebanyakan dari ahli-ahli tulis Alkitab bangsa Israel, mereka mengganti YHWH ini dengan kata Adonai, ya, atau menyebut Tuhan dengan sebutan Adonai atau God atau Tuan. Nah, kata Adonai sendiri pun dasar dari kata Adon, nama Tuan. Nah, karena mereka mengganti kata Tuhan yang luar biasa dengan gelar Adonai, kata Tuhan ini, terkadang dalam Alkitab atau tulisan Alkitab khusus bahasa mereka waktu itu, mereka menyempilkan vokalisasi Adonai agar waktu mereka membaca YHWH, mereka tidak boleh menyebut YHWH, tapi mereka tahu harus disebut dengan Adonai. Ya, jadi disebutkan Adonai, jadi A-nya diambil, O-nya diambil, dan A-nya diambil lagi, Adonai. Ya, jadi yang terjadi mereka baca adalah waktu mereka lihat YHWH ada konsonan vokal A, D, A itu, maka mereka tahu, oh ini Adonai yang akan mereka harus baca dan harus mereka sebut. Nah, terjadi kesalahan waktu terjadi transisi atau translate penerjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin. Nah, salah satu kesalahan yang ditemukan adalah YHWH. Tidak ada huruf Y di Latin, jadi J, jadi JHWH atau VH. Ya, pertama itu. Yang kedua adalah kalau di abad ke-12 atau abad 16, mereka ketemu yang huruf itu, Adonai tadi itu disematkan di antara YHWH. Jadi yang terjadi adalah mereka menerjemahkan itu langsung, bukan diganti tapi langsung, jadi A-nya diambil, O-nya diambil, A-nya diambil, menjadi Jahowa atau Yahuwah gitu ya. Atau bahasa Inggris di Jehovah. Ya, itulah awal mulanya mereka menyebut Yehova. Tapi kalau kita belajar dari kata perbendaharaan bangsa Yahudi atau Ibrani, kata Yehova ini bukan kata Yahudi, ya, cuman karena penyematan seperti itu. Dan kemudian orang sekarang atau scholar lebih condong mengatakan bahwa Yahweh yang benar. Nah, kenapa? Sebab kalau kita kembali ke asal mula nama Tuhan, kita tahu waktu Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb. Dan situ Musa bertanya, siapa nama Tuhan? Dan kalau kita lihat di Keluaran 3 adalah aku. Nah, kata aku atau I am dalam bahasa Ibrani-nya adalah Ehyeh. I will be, ya, Ehyeh. Nah, kalau Ehyeh itu kan menyatakan dirinya saya, gitu kan. Ehyeh, I will be. Nah, maka Musa atau bangsa Israel tidak bisa menyebut I karena menyebutnya kan untuk dirinya, untuk orang lain, jadi he. Nah, kata he will be itu adalah Yahweh. Ya, jadi orang mengatakan bahwa kata Yahweh ini lebih cocok atau lebih akurat untuk memvokalisasi atau menyebut Yahweh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kata Yahweh ini lebih cocok juga disebutkan karena adanya beberapa bukti-bukti atau semacam tulisan-tulisan bapak-bapak iman dari kelompok Yahudi yang sering menyebutnya sebagai Yahweh. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa Yahweh ini lebih akurat daripada bukan kata Yehova untuk menerjemahkan YHWH itu. Tapi kemudian juga karena kata YHWH-nya ini sudah total tidak bisa disebut, maka tidak bisa kita bilang Yahweh pasti benar gitu ya. Bahkan ada sekarang yang menyebutkan kelompok lain bahwa yang benar adalah Yehuh.
Ya, itu ada kelompok Rabi Israel, Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Yehu itu lebih cocok untuk disematkan untuk ke YHWH. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sudah tahu Yahweh lebih akurat dibanding Yehova? Apa kemudian kita tidak pakai kata Yehova? Ya tentu tidak, ya. Karena kata Yehova pun telah banyak istilah-istilah yang kita adopsi, kita resapi sebagai contohnya Yehova Rafa, Yehova Nisi. Itu tidak masalah, karena pun kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah hanya dalam nama Yesus Kristus. Jadi tapi kita perlu mengerti juga bahwa awal mulanya kenapa ada Yahweh, kenapa ada Yehova. Yang banyak disebutkan oleh para ahli scholar Alkitab bahwa kata Yehova itu adalah salah terjemahan, ya. Yang Yahweh adalah lebih cocok ke yang aslinya. Tapi apakah itu mempengaruhi kita? Tentu tidak. Tapi terkadang juga kita perlu belajar ini lebih jauh, sebab ada beberapa sekte yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan Yesus, cuma disebut sebagai Yehova saja. Ya, kalau kasih Yehova misalnya. Tentu kita akan bisa kemudian berargumen dengan mereka bahwa sebenarnya yang lebih cocok bukan Yehova, malah Yahweh. Demikian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.